Selamat datang di kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like, dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Panas terik di bawah matahari siang terasa seperti memanggang kulit, tetapi tidak ada keluhan yang keluar dari bibir Budi. Pria berusia 30 tahun ini adalah seorang kuli bangunan yang selalu bekerja dengan semangat tinggi, meski tubuhnya bermandikan peluh. Hari itu, ia sedang menyelesaikan dinding terakhir dari sebuah rumah mewah yang ia kerjakan bersama timnya. Dalam pikirannya, ada satu tujuan, menyelesaikan tugasnya dengan baik agar pekerjaan berikutnya terus berdatangan. Di samping rumah besar yang sedang dikerjakan Budi, terdapat sebuah villa yang tak kalah megah. Penghuninya adalah seorang wanita bernama Nita, janda muda berusia 38 tahun. Hidup Nita tampak sempurna dari luar. Rumah megah, harta berlimpah, dan paras cantik yang masih memancarkan pesonanya. Namun, di balik segala kemewahan itu, Nita sering merasa sepi. Sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu, ia menghabiskan hari-harinya sendiri, ditemani hanya oleh pelayan rumah dan tumpukan buku. Siang itu, saat menikmati teh di terasnya, pandangan Nita tertuju pada sosok Budi. Ia memperhatikan pria itu yang bekerja dengan penuh dedikasi. Setiap pukulan palu, setiap gerakan tangan yang memindahkan bata, semua dilakukan dengan ketelitian yang membuatnya terkesan. Ada sesuatu tentang pria itu yang berbeda. Kesederhanaan, kerja keras, dan senyum kecil yang sesekali muncul meski keringat terus membasahi wajahnya. Nita, yang biasanya tidak peduli dengan pekerja di sekitar rumahnya, merasa dirinya tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang pria tersebut. Ketika waktu istirahat tiba, Budi duduk di bawah pohon rindang, memakan bekal yang dibawanya dari rumah. Nasi bungkus sederhana dengan lauk seadanya sudah cukup baginya. Tanpa diduga, Nita mendekatinya dengan langkah tenang, mengenakan gaun santai berwarna pastel. Budi yang sedang meneguk air mineral dari botolnya mendongak, sedikit terkejut melihat wanita itu berdiri di depannya. "Mas, saya Nita, tinggal di rumah sebelah." Sapa Nita dengan senyum ramah. "Maaf kalau mengganggu istirahatnya. Saya butuh bantuan kalau boleh." Budi mengangguk sopan. "Oh, tentu Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Nita menjelaskan bahwa atap rumahnya bocor di beberapa tempat dan ia membutuhkan seseorang yang bisa segera memperbaikinya. Budi, meski lelah, dengan senang hati menerima permintaan tersebut. Ia merasa tidak enak menolak, apalagi orang itu memintanya dengan sopan. Sore harinya, Budi naik ke atap rumah Nita. Ia memeriksa setiap sudut yang bocor dan mulai bekerja memperbaikinya. Saat matahari mulai tenggelam, pekerjaan itu pun selesai. Nita yang sejak awal mengamati dari bawah merasa semakin kagum. Ia menawarkan bayaran, tetapi Budi dengan tegas menolaknya. "Terima kasih, Bu, tapi saya ikhlas membantu. Lagi pula ini bukan hal besar," katanya sambil tersenyum. Penolakan itu membuat Nita semakin penasaran. Jarang sekali ia bertemu dengan seseorang seperti Budi. Jujur, rendah hati, dan berprinsip. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri pria sederhana itu. Dalam hati, Nita bertekad untuk mengenalnya lebih dekat. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang tidak terduga. Sebuah pertemuan sederhana yang kelak akan mengubah kehidupan keduanya. Malam itu, Nita duduk di ruang tamunya, memandangi cangkir kopi hangat di tangannya. Pikirannya terus melayang pada sosok Budi, pria sederhana dengan kerja keras yang luar biasa. Ia sih mencoba memahami apa yang membuatnya begitu terpesona. Biasanya, ia tidak terlalu memperhatikan orang lain, terutama mereka yang bekerja di sekitar rumahnya. Namun ada sesuatu tentang Budi yang berbeda. Kesahajaan yang menyiratkan kebahagiaan sejati. Keesokan harinya, Budi kembali bekerja di rumah yang sedang ia bangun. Nita yang masih memikirkan pertemuan kemarin memutuskan untuk menghampirinya lagi. Di tengah waktu istirahat siang, ia membawa 2 botol air dingin dan beberapa makanan kecil. Nita merasa itu adalah cara yang sopan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. "Mas Budi," panggilnya sambil menyodorkan botol air. "Saya bawakan ini untuk Mas. Kayaknya capek banget kerja di panas begini."
Budi yang sedang duduk di sudut halaman terlihat sedikit terkejut. Wah, terima kasih Bu Nita. Tapi nggak perlu repot-repot kok. Nggak apa-apa. Anggap saja balasan kecil karena Mas sudah bantu saya kemarin. Balas Nita dengan senyum hangat. Budi menerimanya dengan ragu, tetapi ia tetap berterima kasih. Percakapan kecil pun terjalin. Nita menanyakan tentang pekerjaannya, keluarganya, dan bagaimana ia menjalani hidup. Budi dengan tenang menjawab, meski ia tidak terlalu terbuka pada awalnya. Ia bercerita bahwa ia tinggal sendiri di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Orang tuanya sudah tiada, dan ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nita mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada rasa kagum yang tumbuh semakin besar setiap kali ia mendengar cerita Budi. Pria itu tampak sederhana, tetapi memiliki tekad yang kuat. Berbeda jauh dengan lingkungan sosial yang biasa ia temui, yang penuh dengan kemewahan tetapi seringkali hampa makna. Beberapa hari berlalu, dan Nita semakin sering memperhatikan Budi dari jendela kamarnya. Setiap sore, ia melihat pria itu bekerja tanpa lelah. Setiap pagi, ia datang lebih awal, membawa energi dan semangat yang konsisten. Hingga suatu sore, saat Budi selesai bekerja dan hendak pulang, Nita memberanikan diri untuk mendekatinya lagi. Mas, bolehkah saya ajak ngobrol sebentar sebelum pulang? Tanyanya dengan suara lembut. Budi menoleh, sedikit bingung tetapi mengangguk. Tentu Bu, ada yang bisa saya bantu? Nita tersenyum, menggelengkan kepala. Bukan soal bantuan, saya hanya ingin mengundang Mas makan malam di rumah saya. Sebagai balasan untuk semua kerja keras Mas selama ini. Budi tampak ragu sejenak. Ia bukan tipe orang yang biasa menerima undangan seperti itu, apalagi dari seseorang yang memiliki status berbeda jauh dengannya. Namun, melihat kesungguhan di mata Nita, ia akhirnya mengangguk. Makan malam saja ya, jangan sungkan. Anggap saja ini cara saya berterima kasih. Tambah Nita, mencoba meyakinkannya. Akhirnya mereka sepakat bertemu malam itu. Saat waktu makan malam tiba, Nita sudah menyiapkan hidangan sederhana di meja makan. Budi datang dengan penampilan bersih dan rapi, meski masih terlihat sedikit canggung. Percakapan pun mengalir perlahan, mulai dari topik ringan hingga hal-hal yang lebih pribadi. Nita merasa nyaman berbicara dengannya, dan Budi mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Di sela-sela percakapan, Nita mulai merasakan sesuatu yang lain. Ada ketulusan dalam cara Budi memandang hidup yang membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Malam itu, meski hanya sebuah makan malam biasa, adalah awal dari hubungan yang lebih mendalam. Di hati kecilnya, Nita mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kagum pada Budi, tetapi ada rasa yang tumbuh perlahan. Namun, apakah pria itu merasakan hal yang sama? Nita hanya bisa berharap. Baginya, kebahagiaan sederhana yang terpancar dari pria itu adalah sesuatu yang sudah lama ia cari dalam hidupnya. Makan malam itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Budi. Meski awalnya canggung, ia merasa dihormati oleh Nita. Tidak ada kesan merendahkan atau pamer kekayaan. Sebaliknya, Nita memperlakukannya seperti teman lama yang sudah akrab. Malam itu, mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang hidup, harapan, bahkan mimpi yang pernah mereka miliki. Namun, Budi sama sekali tidak menyangka bahwa ada rasa khusus mulai tumbuh di hati Nita. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin sering. Nita kerap menghampiri Budi saat ia bekerja, membawakannya makanan ringan atau sekadar berbincang. Teman-teman Budi sesama kuli bangunan mulai memperhatikan, bahkan meledek Budi. Wah, Mas Budi sekarang punya penggemar berat nih. Ibu-ibu kayak tetangga sebelah. Canda seorang rekan. Budi hanya tersenyum tipis, tidak ingin menanggapi lebih jauh. Baginya, hubungan dengan Nita hanyalah hubungan antara dua orang yang kebetulan sering bertemu. Ia tidak pernah membayangkan sesuatu yang lebih dari itu. Apalagi mengingat perbedaan status sosial mereka yang baginya bagaikan langit dan bumi. Namun, di sisi lain, Nita semakin yakin dengan perasaannya. Setiap kali ia melihat Budi bekerja, hatinya terasa hangat. Pria itu adalah sosok yang sederhana, tetapi penuh integritas. Nita merasa bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada kesedihan masa lalunya, hingga lupa bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam bentuk yang paling sederhana.
Suatu sore, saat Budi selesai bekerja dan bersiap untuk pulang, Nita menahannya di depan gerbang rumah. "Mas, ada waktu sebentar?" tanya Nita. "Ya, tentu Bu," jawab Budi, meski ia terlihat lelah. "Saya ingin mengundang Mas lagi, tapi kali ini bukan untuk makan malam biasa," kata Nita dengan sedikit ragu. "Saya ingin berbicara sesuatu yang penting." Budi mengernyitkan dahi. Ia tidak mengerti maksud Nita, tetapi ia mengangguk setuju. Malam itu, Nita kembali menyambut Budi dengan meja makan yang dihias rapi. Namun suasana terasa berbeda. Kali ini, Nita terlihat lebih gugup daripada biasanya. Setelah makan malam selesai, Nita mengajak Budi duduk di ruang tamu. Ia menatap pria itu dengan sorot mata yang serius. "Mas Budi," Nita memulai, suaranya sedikit gemetar. "Saya tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi saya ingin jujur. Saya merasa kagum dengan Mas sejak pertama kali melihat Mas bekerja." Budi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Nita dengan mata lebar, berusaha mencerna kata-kata itu. "Bukan cuma kagum," lanjut Nita. "Tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Saya merasa nyaman setiap kali berbicara dengan Mas. Saya suka cara Mas menjalani hidup, cara Mas menghargai setiap hal kecil." Budi tetap diam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong baginya. Tidak pernah ia membayangkan seorang wanita seperti Nita, yang memiliki segalanya, menyimpan perasaan seperti itu padanya. "Bu Nita, saya tidak tahu harus berkata apa," jawab Budi akhirnya. "Saya hanya seorang kuli bangunan. Saya tidak punya apa-apa yang bisa membuat saya layak berdiri di samping ibu." Nita tersenyum kecil. "Itu bukan masalah, Mas. Saya tidak peduli soal status. Yang saya lihat adalah hati Mas. Saya hanya ingin tahu, apakah Mas juga merasakan sesuatu yang sama?" Budi menunduk. Ia berjuang dengan pikirannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa tersanjung. Di sisi lain, ia tahu bahwa perbedaan mereka terlalu besar. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ia juga mulai merasa nyaman dengan kehadiran Nita. "Bu Nita, saya butuh waktu untuk memikirkan ini," jawabnya jujur. "Saya tidak ingin memberikan jawaban yang tergesa-gesa." Nita mengangguk, meski ada sedikit kekecewaan di matanya. "Tentu Mas, saya tidak memaksa. Yang penting Mas tahu bahwa saya tulus." Malam itu, Budi pulang dengan pikiran yang penuh. Ia tidak bisa tidur memikirkan semua yang baru saja terjadi. Apakah ia cukup berani untuk menerima perasaan itu? Ataukah ia akan menolaknya demi menjaga batas yang selama ini ia yakini? Hari-hari berlalu dengan suasana yang berbeda. Budi tetap bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya sering melayang ke percakapan malam itu. Ia merasa bingung dan tertekan. Perasaan yang sebenarnya sederhana kini terasa rumit karena ia memikirkan berbagai kemungkinan. Apa kata orang lain? Bagaimana dengan masa depannya? Dan apakah ia bisa memenuhi harapan Nita jika hubungan mereka berlanjut? Di sisi lain, Nita mencoba sabar menunggu. Ia tidak ingin memaksa Budi, tetapi hatinya terus dipenuhi dengan harapan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Budi yang membuatnya semakin yakin akan pilihannya. Bagi Nita, Budi adalah orang yang tulus dan berintegritas, sesuatu yang jarang ia temukan di lingkungannya. Suatu sore, saat pekerjaan hampir selesai, Nita kembali menghampiri Budi. Kali ini, ia membawa 2 cangkir teh hangat. "Mas, istirahat sebentar ya." Nita menyodorkan cangkir itu dengan senyuman hangat. Budi menerimanya dengan ragu. "Wah, terima kasih, Bu. Maaf kalau sudah merepotkan." "Ah, nggak repot, Mas. Saya cuma ingin Mas tahu kalau saya selalu mendukung apapun keputusan yang Mas ambil nanti," ujar Nita lembut. Kata-kata itu membuat Budi sedikit tenang. Ia menatap Nita dan merasa ada kejujuran yang tulus dalam setiap ucapannya. Diam-diam, ia mulai berpikir untuk memberi hubungan itu kesempatan. Namun, ia tetap khawatir dengan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana reaksi lingkungan sekitar jika mereka tahu tuh seorang pria sederhana seperti dirinya menjalin hubungan dengan wanita kaya seperti Nita. Sore itu, Budi pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia memutuskan untuk mencoba membuka dirinya lebih dalam kepada Nita. Esok harinya, ia pening hampiri Nita sebelum pulang kerja.
Bu Nita, sapanya dengan ragu. Kalau boleh, saya ingin berbicara lagi nanti malam. Nita tersenyum. Tentu mas, saya akan menunggu. Malam itu, suasana terasa berbeda. Budi datang dengan penampilan yang sedikit lebih rapi, meski ia tetap terlihat sederhana. Nita menyambutnya dengan senyum hangat. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, ditemani angin malam yang sejuk. Bu Nita, Budi memulai. Suaranya terdengar berat. Saya sudah memikirkan apa yang ibu sampaikan waktu itu. Jujur saja, saya nggak pernah membayangkan ada seseorang seperti ibu yang bisa melihat saya lebih dari sekadar seorang kuli bangunan. Nita tersenyum kecil, menatap Budi dengan lembut. Mas, saya nggak pernah melihat status itu sebagai batasan. Saya hanya melihat siapa mas sebenarnya. Budi menarik napas panjang. Saya memang merasa nyaman setiap kali bicara dengan ibu. Saya juga mulai menyadari bahwa ada rasa yang tumbuh di hati saya. Tapi saya masih takut. Takut kalau saya nggak bisa memenuhi harapan ibu. Takut kalau orang lain akan memandang kita berbeda. Nita meraih tangan Budi, sesuatu yang membuat pria itu sedikit terkejut. Mas, nggak perlu khawatir soal itu. Saya nggak peduli apa kata orang lain. Yang penting kita jujur pada perasaan kita sendiri. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Budi menatap Nita dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia masih merasa ragu. Tapi di sisi lain ada dorongan kuat untuk mengikuti hatinya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah Bu Nita, katanya dengan suara bergetar. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saya ingin mencoba. Saya ingin memberi kesempatan pada perasaan ini. Mata Nita berbinar, penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih mas, itu saja sudah cukup buat saya. Malam itu mereka menghabiskan waktu berbicara tentang banyak hal. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi yang berlebihan. Mereka hanya dua orang yang sedang mencoba memahami perasaan masing-masing. Hubungan mereka mungkin tidak mudah, tetapi mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan malam itu adalah langkah awal yang berarti. Hubungan antara Budi dan Nita perlahan mulai berkembang. Meski mereka mencoba menjaga hal ini tetap sederhana, tak bisa dielakkan bahwa hubungan itu menarik perhatian lingkungan sekitar. Teman-teman kerja Budi mulai menggoda, sementara beberapa tetangga Nita mulai bertanya-tanya. Namun, baik Budi maupun Nita tidak membiarkan komentar orang lain memengaruhi mereka. Setiap sore setelah pekerjaan selesai, Nita sering mengundang Budi untuk sekadar minum teh di teras rumahnya. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, seperti mimpi Budi untuk membangun rumah sendiri atau kenangan masa kecil Nita. Obrolan itu seringkali terasa ringan, tetapi memiliki arti mendalam bagi keduanya. Dari percakapan itu, Nita semakin yakin bahwa pilihannya tepat. Budi adalah pria yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih sayang. Di sisi lain, Budi merasa mulai menemukan kepercayaan diri. Meski awalnya ia ragu, perlahan ia menyadari bahwa perasaan Nita padanya tulus. Ia mulai berani membayangkan masa depan di mana ia dan Nita bisa bersama, tanpa memikirkan perbedaan status sosial. Keberanian itu tumbuh dari dukungan dan keyakinan yang selalu ditunjukkan Nita. Suatu hari, ketika proyek rumah tempat Budi bekerja hampir selesai, Nita mengajaknya berbicara dengan nada serius. Mas Budi, ucap Nita, menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang Mas pikirkan tentang masa depan kita? Budi terdiam sejenak. Pertanyaan itu mengingatkannya pada semua kekhawatiran yang dulu pernah ia rasakan. Namun, kali ini ia merasa siap untuk memberikan jawaban yang jujur. Saya memang nggak punya banyak, Bu Nita. Tapi saya ingin mencoba yang terbaik. Kalau ibu percaya sama saya akan berusaha untuk membuat ibu bahagia, katanya tulus. Nita tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Itu saja sudah cukup, Mas. Saya nggak butuh apa-apa lagi selain kejujuran dan ketulusan Mas. Hubungan mereka semakin kokoh dari hari ke hari. Nita seringkali menemani Budi bekerja, membawa makanan untuk seluruh tim bangunan. Hal itu membuat Budi semakin dihormati oleh rekan-rekannya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa kerja keras dan hati yang tulus bisa membawa kebahagiaan sejati. Beberapa bulan kemudian, Nita memutuskan untuk mengenalkan Budi kepada keluarganya. Momen itu tidak mudah bagi Budi.
Ia takut jika keluarga Nita tidak akan menerima dirinya. Namun, Nita meyakinkan Budi bahwa ia akan berada di sisinya apapun yang terjadi. Pertemuan dengan keluarga Nita berjalan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Meski awalnya ada keraguan dari pihak keluarga, ketulusan dan sikap rendah hati Budi berhasil memenangkan hati mereka. Nita merasa lega karena keputusannya untuk tetap berjuang bersama Budi akhirnya didukung oleh orang-orang terdekatnya. Malam pertama mereka setelah semua pengakuan dan penerimaan itu bukan dihabiskan dengan pesta atau perayaan besar. Sebaliknya, mereka duduk berdua di teras rumah Nita, berbicara santai sambil menikmati angin malam. Mereka mengenang hari pertama mereka bertemu saat Budi menolak bayaran untuk memperbaiki atap rumah Nita. Kalau saya tahu perbaikan atap itu akan membawa saya sejauh ini, mungkin saya akan langsung minta bayaran, canda Budi. Nita tertawa kecil, menatap Budi dengan penuh kasih. Kalau saja saya tahu kuli bangunan di sebelah rumah ini akan jadi kebahagiaan saya, mungkin saya akan cari alasan lain untuk bertemu lebih awal. Malam itu, mereka tidak butuh kata-kata mewah atau janji-janji besar. Mereka hanya merasa bersyukur telah menemukan satu sama lain. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi kesederhanaan dan ketulusan yang mereka miliki menjadi fondasi yang kokoh untuk melangkah bersama. Hari-hari ke depan adalah misteri, tetapi mereka percaya bahwa selama mereka saling mendukung, tidak ada rintangan yang terlalu besar. Cinta mereka adalah cinta yang sederhana, tetapi kuat, tumbuh dari kerja keras, kejujuran, dan keberanian untuk melawan segala perbedaan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Budi dan Nita memulai babak baru dalam hidup mereka, penuh harapan dan kebahagiaan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Budi dan Nita memulai babak baru dalam hidup mereka, penuh harapan dan kebahagiaan.